Selamat pagi siswa dan siswi kelas 11 MIPA. Selamat bertemu kembali di kelas online SMA Pondok Daun. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang sirkulasi darah pada manusia. Tapi sebelum Ibu membahas tentang sirkulasi darah pada manusia, Ibu akan mereview dulu materi pelajaran minggu lalu ya, tentang alat peredaran darah. Alat peredaran darah pada manusia itu ada dua ya, jantung dan pembuluh darah. Ya, coba kita review kembali. Ya, coba kalian perhatikan, ini ada poster ya tentang sirkulasi darah pada manusia beserta alat peredaran darahnya. Ya, Ibu akan mereview kembali pelajaran minggu lalu tentang bagian-bagian jantung. Ya, jantung manusia terbagi menjadi 4 ruangan ya. Bagian atas, bagian kiri dan kanan itu adalah serambi ya. Jadi ini bagian atas itu adalah serambi. Jadi ini serambi kanan, serambi kiri, atau istilah biologinya atrium ya. Atrium kanan, atrium kiri, dan bagian yang bawah adalah bilik. Ya, bilik istilah biologinya itu ventricle ya. Jadi ini bilik kanan dan bilik kiri. Selain itu, ini juga terdapat dinding ya, dinding jantung, dinding otot jantung. Nah, dinding otot jantung tiap-tiap bagian-bagian ini juga mempunyai ketebalan yang berbeda ya. Kalau untuk bagian serambi atau atrium itu dinding otot jantungnya tuh lebih tipis. Ini sesuai dengan fungsinya ya. Fungsinya itu adalah untuk menerima darah yang masuk kalau serambi. Tapi kalau bagian yang bawah, bagian bilik atau ventricle, itu dinding otot jantungnya itu lebih tebal. Sesuai dengan fungsinya ya, untuk memompa darah. Jadi karena fungsinya itu lebih berat ya untuk memompa darah, jadi lebih tebal dinding otot jantungnya. Meskipun sama-sama tebal, tetapi mempunyai ketebalan yang berbeda ya. Kalau untuk bilik kanan itu tidak setebal bilik kiri. Jadi yang paling tebal itu adalah bilik kiri. Karena kalau bilik kanan itu fungsinya kan untuk memompa darah menuju ke paru-paru. Sedangkan pada bilik kiri itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kerja dari bilik kiri itu yang paling berat ya, makanya ini ketebalannya paling tebal ya. Selain itu otot-otot jantung juga mempunyai sifat bisa berkontraksi dan juga bisa berelaksasi ya. Pada saat darah masuk itu dindingnya yang atas mengalami kontraksi ya, sehingga darah turun ke bilik. Nah, pada saat darah dipompakan menuju ke paru-paru, ini bagian bilik ini akan mengalami kontraksi ya, sehingga darah naik ke atas. Jadi kontraksi dan relaksasi. Jadi itulah yang menyebabkan jantung manusia itu berdenyut ya. Nah, setelah kita mempelajari bagian-bagian jantung, kita mempelajari pembuluh darah. Karena pembuluh darah adalah salah satu dari alat peredaran darah. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada dua warna ya. Ada yang warna biru, ada juga yang warna merah. Ya, kalau warna merah itu adalah pembuluh darah yang banyak mengandung oksigen. Sedangkan untuk yang warna biru adalah pembuluh darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Ya, kalau pembuluh darah yang banyak mengandung oksigen itu adalah pembuluh darah arteri atau yang kita sering sebut pembuluh nadi ya. Dan pembuluh darah yang banyak mengandung karbon dioksida itu disebut pembuluh balik atau yang kita sering sebut vena. Ya, ini juga mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Kalau pembuluh nadi atau arteri itu dinding pembuluh darahnya itu tebal dan elastis. Sedangkan kalau pembuluh vena atau pembuluh balik itu dindingnya tipis dan tidak elastis.
Ya, kita sudah mempelajari tentang struktur dari jantung dan pembuluh darah. Sekarang kita akan, oh ya, ada satu lagi pembuluh darah yang namanya pembuluh kapiler. Jadi pembuluh darah manusia itu ada 3 jenis ya, pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu artinya pembuluh-pembuluh darah yang halus. Nah, di sini digambarkan seperti jaring-jaring ya. Ya, Ibu tegaskan kembali, ini poster ini adalah bukan menggambarkan kondisi sebenarnya tubuh manusia ya. Ini hanya ilustrasi saja untuk memudahkan kalian memahami materi. Jadi ini bukan kondisi yang sesungguhnya tubuh manusia, tapi ini hanya ilustrasi. Jadi pembuluh kapiler ya, bentuknya di sini dilambangkan seperti kayak jaring-jaring. Ya, ini ya. Nah, seperti ini nih pembuluh kapiler ya. Ini bukan keadaan yang sebenarnya ya. Ini hanya ilustrasi. Ya. Sudah kita sudah mempelajari struktur jantung, pembuluh darah. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke materi sirkulasi darah pada manusia. Pada dasarnya peredaran darah manusia itu adalah peredaran darah tertutup ganda. Disebut peredaran darah tertutup karena darah itu beredar di dalam pembuluh darah, dan disebut ganda karena dalam satu kali peredaran darah itu 2 kali memasuki jantung. Jadi peredaran darah manusia itu disebut ganda karena dalam satu kali peredaran darah 2 kali memasuki jantung. Yang pertama adalah peredaran darah kecil yang disebut juga peredaran darah pulmonalis. Yang kedua adalah peredaran darah besar atau disebut juga peredaran darah sistemik. Ya, jadi coba perhatikan, ini ada panah-panah ya. Jadi untuk sirkulasi darah pada manusia, pertama darah kotor ya, darah kotor yang dari seluruh tubuh. Darah kotor itu adalah darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Di sini digambarkan berwarna biru. Pertama kali darah yang kotor itu masuk ke jantung melalui serambi kanan, kemudian masuk ke serambi ke bilik kanan, lalu diteruskan ke paru-paru untuk dibersihkan. Dari paru-paru, darah bersih yang sudah bersih, yang banyak mengandung oksigen, masuk ke serambi kiri. Nah, jadi peredaran darah dari bilik kanan menuju paru-paru kembali lagi ke jantung itu adalah peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonalis. Nah, sedangkan peredaran darah besar yaitu adalah peredaran darah tadi yang darah bersih yang dari paru-paru itu masuk melalui serambi kiri lalu diteruskan ke bilik kiri. Dari bilik kiri darah dipompakan ke seluruh tubuh. Ya, dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, peredaran darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung itu adalah peredaran darah besar atau disebut juga peredaran darah sistemik. Ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Mengenai tugas hari ini kalian bisa cek di GCR kalian ya. Ya. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 11 MIPA. Sampai bertemu kembali di pertemuan Ibu selanjutnya. Tetap semangat.